Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari macam-macam perubahan entalpi. Nah, yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar, atau bisa kita simbolkan sebagai delta HF. Standar itu bisa disimbolkan sebagai nol kecil seperti ini, ya. Apa sebenarnya perubahan entalpi pembentukan standar? Jadi perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, saya contohkan di sini. Misalnya, tulis persamaan termokimia reaksi pembentukan standar amonium klorida. Nah, untuk membentuk amonium klorida berarti amonium klorida harus kita tuliskan di sebelah kanan tanda panah. Jadi kita mau menuliskan di sini NH4Cl. Pembentuknya adalah unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsurnya itu ada unsur nitrogen, ada unsur hidrogen, dan ada unsur klorin. Tetapi tidak boleh kita tuliskan seperti ini. Jadi kita harus berpedoman ada 7 molekul diatomik di alam, ya. Siapa saja molekul diatomik di alam? Nah, kita bisa tuliskan molekul diatomik di alam adalah terbanyak ada di golongan 7A, yakni F2, kemudian Cl2, lalu Br2, dan I2. Nah, tadi saya menyebutkan 7, masih ada lagi hidrogen, kemudian nitrogen, dan oksigen. Jadi ketika kita mendapatkan misalnya nitrogen, di sini kan ada N2, maka kita harus tuliskan N2, ya. Hidrogen di sini juga ada, berarti harus dituliskan di atomik H2. Cl juga ada, maka harus kita tuliskan Cl2. Nah, unsur-unsur di sebelah kiri tanda panah harus mengikuti senyawa yang dihasilkan atau yang dibentuk di sebelah kanan tanda panah dan harus 1 mol. Sehingga ketika harus 1 mol, nitrogennya jumlahnya 1, maka yang di sebelah kiri ini kita kalikan dengan angka setengah. Nah, lalu hidrogennya ada 4, berarti kita kalikan dengan 2. Lalu klorinnya ada 1, maka ini dikalikan dengan setengah. Lalu kita lengkapi delta H-nya adalah sesuai yang diminta dalam soal, min 314,4 dengan satuan kilojoule per mol. Nah, ini adalah perubahan atau persamaan termokimia reaksi pembentukan standar untuk amonium klorida. Yang kedua adalah perubahan entalpi peruraian standar atau bisa kita simbolkan sebagai delta HD standar. D-nya berasal dari kata dissociation atau peruraian. Sebenarnya perubahan entalpi peruraian standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada peruraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misal kita diminta menuliskan persamaan termokimia peruraian standar kalsium karbonat. Jadi langkahnya adalah kalsium karbonat yang diurai itu harus kita tuliskan di sebelah kiri, ya, kiri tanda panah, CaCO3. Lalu standar tadi artinya bahwa kalsium karbonat yang diurai itu harus 1 mol. Nah, di sebelah kanan adalah zat-zat hasil peruraiannya, yakni unsur-unsurnya. Di antaranya adalah unsur kalsium, unsur karbon, dan unsur oksigen. Tetapi masih ingat yang tadi kan, untuk molekul diatomik harus kita tuliskan sebagai molekul diatomiknya. Nah, di sini yang molekul diatomik adalah O, maka kita tuliskan O2. Unsur-unsur yang di sebelah kanan harus mengikuti jumlah unsur yang di sebelah kiri. Jadi kalau kalsium ada 1, cocok ya di sini 1. Karbonnya 1, cocok. Kemudian oksigennya di sini ada 3, maka di sebelah kanan harus kita tuliskan 3/2 agar sama jumlahnya. Nah, lalu di sebelah kanannya di sini, karena tidak cukup, saya tuliskan di sini ya. Delta H-nya kita lengkapi, delta H, D ya. Delta H peruraiannya tadi berapa? Plus 1027.
Nah, satuannya mengikuti di situ, yang diketahui adalah kilojoule per mol. Nah, ini adalah persamaan termokimia reaksi perurean standar kalsium karbonat. Nah, yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Pada perubahan entalpi pembakaran standar di sini bisa kita simbolkan sebagai delta Hc standar. Jadi delta Hc, C-nya itu berasal dari kata combustion, ya. Sebenarnya perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Jadi kalau misalnya contoh soalnya, tulis persamaan termokimia pada reaksi pembakaran standar, ini ada metanol, ya. Jadi metanolnya kita bakar, reaksi pembakaran selalu membutuhkan gas apa? Iya, gas yang dibutuhkan adalah oksigen. Jadi kita tambahkan O2. Dan hasil pembakaran sempurna di sini adalah CO2 atau karbon dioksida dan uap air atau H2O. Nah, pada kondisi standar yang dibakar di sini metanolnya itu harus 1 mol, ya. Sehingga kita harus menyesuaikan dan menyetarakan reaksinya. Misalnya, karbonnya ada 1 sama ya, di sebelah kanan juga sama. Hidrogennya di sini adalah 3 tambah 1 itu 4, maka biar 4 kita kalikan 2. Lalu oksigen yang di sebelah kanan kita hitung terlebih dahulu. Jadi oksigennya ada 2, ditambah yang di belakang adalah 2, berarti totalnya ada 4. Nah, ketika oksigennya 4, tetapi di sini sudah menyimpan 1 oksigen, berarti masih kurang 3. Maka di sini kita buat 3/2, agar jumlah oksigen di sebelah kiri dan kanan tanda panah sama. Lalu kita cantumkan saja delta Hc standarnya di sini adalah sesuai yang diketahui di dalam soal, yakni min 638,5. Nah, satuannya mengikuti, saya tuliskan di bawahnya ya, kilojoule per mol. Nah, demikian tadi macam-macam perubahan entalpi. Ada perubahan entalpi pembentukan standar, perurean standar, dan pembakaran standar. Terima kasih.